saudara-saudari kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berada di akhir Januari 2021, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita beribadah di rumah saja, kita yakin dan percaya pengurapan Tuhan tetap ada di tempat ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak untuk semua kita bersaat teduh. Kita minta Tuhan hadir di tempat ini, menguasai hati dan pikiran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bertatalah di tempat ini Bapa. Kami butuh perkenanan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar Kau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh layaklah segala bangsa sujud kepada
Bapa kita yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab hatiku penuh dengan syukur, hatiku bersuka cita karena-Mu Tuhan. Oh glory, glory bagimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Allah yang kupuji. Katakan, Kaulah Allah yang kusembah, yang kusembah. Kemuliaan bagimu Tuhan. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Allah yang kupuji. Engkaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Pujilah Allahku kekal selama-lamanya, sebab Dia besar, Dia mulia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Kami siap melompat dan membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Siap memuji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau menerima api kemuliaan dari Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini membawa tinggi panjinya, bersiap maju jangan melengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yes, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Mari sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah. Mari semua jemaat Tuhan, angkat pujian ini, karena kita siap menerima api kemuliaannya. Yes, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Biar Roh-Mu yang hidup di dalamku, menguatkanku, membangkitkanku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Engkau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup di dalamku Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Engkau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Aku buka hati untuk jamahanmu Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Engkau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Haleluya, haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, yaitu militan. Militan dalam hal apa? Militan di dalam hal memberitakan Injil. Militan di dalam hal mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama baca firman di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 29 sampai ayat 31. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah
bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa buat firman Tuhan. Tuhan, haleluya, kami datang bersyukur karena Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan selalu membela kami di saat kami mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan penyampaian firman pada saat ini. Hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Dan hamba berdoa, hamba-Mu perlu pewahyuan karena kami haus dan kami lapar akan firman Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Militan. Saudara, apa itu militan? Kata militan ini pada zaman Timur masih berada di Indonesia, sering kita dengar kata militan. Ya, militan dari Timur. Nah, saudaraku, kita juga pernah dengar kata militan ini di Palestina. Orang-orang Palestina merekrut anak-anak muda untuk berperang menjadi militan, saudaraku. Nah, apa itu militan? Militan berasal dari kata milisi, yang berarti pejuang atau pemberani. Seorang milisi atau seorang militan akan berjuang dengan berani dan tidak takut mati. Nah, kekasih dalam Tuhan, berikut ini kita akan pelajari bersama-sama di dalam Alkitab tentang gereja mula-mula, tentang jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat dan mau menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Ya, dengan luar biasa mereka berani dengan militannya. Mereka memberitakan Injil. Haleluya, haleluya. Nah, kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan, ayatnya yang ke-29, kita lihat sama-sama. Firman Tuhan berkata, dan sekarang, ini doa, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, itu orang-orang Yahudi, mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Luar biasa saudaraku. Ini doa dari jemaat mula-mula. Saudara, ketika saya membaca ayat ini membuat hati saya menjadi bangkit. Menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan pemberani. Saya menjadi hamba Tuhan yang lebih dewasa lagi. Mengapa? Karena jemaat mula-mula, Alkitab memberitahukan saat mereka berdoa, ya, beribadah dan berdoa, mereka diancam. Karena mereka memberitakan Injil, diancam oleh orang-orang yang tidak senang. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula saat mereka diancam? Mereka berdoa. Bukan mereka lari bersembunyi, tapi mereka berdoa. Doa apa yang mereka naikkan? Alkitab katakan di ayatnya yang ke-29,
Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka bukan bersembunyi. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Bukan mereka lari. Tapi mereka berdoa. Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk apa? Memberitakan Injil Yesus Kristus. Luar biasa. Kita lihat bahwa jemaat mula-mula mempunyai kualitas rohani yang luar biasa. Saat diancam oleh orang-orang Yahudi, pada waktu itu jemaat mula-mula berani memberitakan Injil. Nah, ayat 30 katakan, doanya, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ini doa mereka. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Ini doa mereka. Mereka rindu melihat tanda-tanda mujizat. Ya, saat mereka mengalami tekanan dan penderitaan. Dan ketika mereka sedang berdoa, terjadi mujizat. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitahukan firman Allah dengan berani. Goyanglah tempat mereka berdoa. Mujizat. Mujizat Tuhan terjadi. Ya, ini terjadi gempa bumi lokal. Saudaraku, misalnya di gereja ini ada gempa bumi. Ya, di tetangga sana, di belakang atau di depan tidak ada gempa bumi. Hanya ada di tempat mereka berdoa. Ini namanya mujizat. Saudaraku, saya rindu gereja di tempat ini. Saya rindu saudara dan saya juga melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang Kristen yang militan dalam memberitakan Injil. Haleluya, haleluya. Dengan Allah melakukan mujizat, ya, kita jadi kuat. Dengan kita melihat mujizat dan orang-orang lain melihat mujizat, dengan demikian orang-orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Melihat tanda heran. Saudaraku, apa yang membuat jemaat mula-mula mengalami mujizat? Yang pertama kita lihat karena mereka berani. Berani dalam hal apa? Memberitakan Injil. Saudara, kalau kita mau melihat mujizat, mari kita berani bersaksi tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Ya, dia disalibkan, mati dan bangkit. Kita berani memberitakan Injil. Haleluya. Yang kedua, karena jemaat mula-mula berdoa dengan tulus. Saudaraku, saya mau beritahukan, kalau kita berdoa dengan tulus. Haleluya. Dan Tuhan melihat ketulusan hati kita. Dan yang ketiga, jemaat mula-mula kenapa mereka melihat mujizat? Karena mereka sungguh-sungguh dalam iman. Saudara, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam gereja, terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam usahamu, pekerjaanmu, berimanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Kekasih dalam Tuhan. Nah, akibatnya ketika mereka berani, beriman, dan tulus, goyanglah ya tempat mereka berkumpul, goyanglah tempat mereka berdoa. Ya, mereka orang-orang yang sederhana. Mereka adalah jemaat yang biasa-biasa. Mereka adalah orang-orang yang tak dikenal, ya, orang-orang yang tidak terpandang. Tapi kenapa mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan Injil dan ada mujizat Tuhan terjadi? Karena mereka berani, mereka tulus, dan mereka selalu beriman kepada Tuhan. Dan saudara, Alkitab memberitahukan, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah aniaya, mereka dengan berani berkata begini. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 katakan begini. 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mereka berkata
bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya buat jemaat, doa saya buat saudara dan saya, kita semua selalu setia melakukan firman Tuhan. Saudaraku, melakukan firman itu tidaklah mudah, ya, dibutuhkan ketekunan kita, apalagi menghadapi ancaman dan aniaya. Saudara, dibutuhkan ketekunan. Nah, saudara, saat jemaat mula-mula menghadapi ancaman, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, ya, mereka ditekan, ya, mereka dipersulit, tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh memberitakan Injil. Sikap mereka, jemaat mula-mula yang militan ini, mereka justru malah minta Tuhan memberi mereka keberanian untuk apa? Memberitakan Injil. Saudaraku, saya teringat ketika kami mulai merintis di Bekasi ini, ya, ketika terjadi kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya, ada orang-orang yang datang kepada kami, ya, untuk memberitahukan supaya gereja ditutup dulu, ya. Saya bilang, kalau Tuhan yang suruh tutup, baru saya tutup. Tapi kalau kalian yang menyuruh untuk ditutup, saya tidak mau. Karena saya beritahukan bahwa gereja ini didirikan oleh Tuhan. Bukan kemauan saya gereja ini ada di tempat ini. Ini gereja yang Tuhan dirikan. Nah, saya terus melanjutkan pelayanan yang ada sampai sekarang ini. Jadi kami sudah kurang lebih 36 tahun, ya, sudah mau 26 tahun, ya, 26 tahun, ya, sudah mau 27 tahun kami ada di Bekasi ini untuk memberitakan Injil. Saudaraku, kita perlu berani untuk memberitakan Injil. Kita tidak boleh takut. Ya, ketika kita berani, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, jika zaman ini kita mengalami hal-hal yang serupa seperti yang dialami oleh gereja mula-mula, yakni dikejar-kejar untuk dibunuh, ditekan, dipersulit, tidak diizinkan untuk beribadah, maka sikap kita adalah minta kepada Tuhan memberi kita keberanian untuk apa? Melawan, ya, cara kerja iblis. Ini kan pekerjaan iblis yang mengintimidasi kita tidak boleh beribadah, itu setan. Setan memakai manusia. Nah, sikap berikutnya kita adalah kita harus tetap setia beriman kepada Yesus Kristus dan terus melakukan firman Allah. Jika Allah menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Jika Allah menyertai kita, kita selalu menang. Jika Allah akan menyertai kita, maka kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Kita akan melihat mujizat Tuhan kalau Tuhan beserta dengan kita. Ya, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan sebagai orang Kristen, Allah menyertai, ya. Ketika Allah menyertai kita, Allah akan membuat kita menang. Ketika Allah menyertai kita, kita akan melihat banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jika Allah Immanuel beserta kita, tidak perlu kita takut. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, ya, saya mau beritahukan bahwa kita tidak sendiri. Ya, kita tidak sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kita tidak sendiri karena saat kita menyampaikan firman Tuhan, ya, saat kita menyampaikan kebenaran, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita.
seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Nah, saudara, yang pertama, saat kita menghadapi masalah, jangan minta Tuhan membuat segalanya menjadi mudah dan gampang. Jangan. Tapi minta Tuhan supaya kita berani berjuang melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, jadi jangan kita saat kita mengalami tekanan kita menjadi lemah. Jangan. Saudaraku, ada seorang jenderal Amerika hidup tahun 1945 yang lalu, dia pemimpin perang. Ya. Namanya MacArthur. Dia seorang jenderal, tapi dia berdoa buat putranya. Dia katakan, jangan buat putraku berjalan di dalam hal-hal yang mudah dan gampang. Ya. Biarlah putraku dibawa ke jalan yang sulit supaya dia jadi kuat. Saudaraku, kenapa orang Kristen mula-mula kuat? Karena mereka menghadapi banyak kesukaran dan kesulitan. Saudaraku, saya mau beritahukan, kalau kita menghadapi ancaman, kalau kita mengalami kesulitan, saudaraku, minta Tuhan berikan roh keberanian untuk kita bisa bertahan, ya, di dalam melayani Tuhan, di dalam hal kita memberitakan Injil. Yang kedua, jemaat mula-mula berdoa minta keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, saya berdoa supaya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya keberanian untuk bersaksi, berikan saya keberanian untuk memberitakan kabar baik. Saudara, ketika kita minta keberanian, maka Tuhan berikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, jemaat mula-mula minta Tuhan beri keberanian dalam hal memberitakan Injil. Ya. Dan akhirnya saudara, kita tahu ketika mereka minta supaya mereka berani, dan akhirnya mereka menang. Ya, dalam menghadapi permasalahan mereka mengalami kemenangan. Nah, pastikan juga ketika kita berdoa Tuhan berikan keberanian, maka kita pun akan mengalami kemenangan seperti jemaat mula-mula. Yang ketiga, jemaat mula-mula memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan membereskan semua permasalahan mereka. Doa saya ketika kita memberitakan Injil, ada banyak masalah, Tuhan akan membereskan semua persoalan kita. Saudara, saat kita menghadapi pergumulan hidup, marilah kita berkata, saya harus kuat. Saudaraku, berdoalah seperti itu saat kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di dalam kita memberitakan Injil. Berdoalah, Tuhan, biarlah saya kuat. Tuhan, berikanlah saya keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, apa artinya? Kalau ada air mata mengalir, saya harus tetap kuat. Saya harus tetap berani. Kalau ada air mata mengalir, itulah sikap hati kita. Kita harus tegar, ya. Kita harus kuat, karena ketika kita kuat, maka Tuhan akan berdiri menjadi penolong dan pembela buat kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebagai penutup, saya mau beritahukan kepada kita dari firman Tuhan yang kita sudah dengar di atas, bahwa pertama, bahwa Allah sanggup menolong kita, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, apalagi membiarkan kita dipermalukan. Saudaraku, saya melihat orang-orang yang mempertahankan imannya, Tuhan tidak pernah mempermalukan, baik di kitab suci maupun pada saat-saat ini. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong
orang-orang yang mempertahankan kebenaran, mempertahankan Injil. Tuhan tidak pernah mengecewakan, apalagi mempermalukan orang-orang yang setia memberitakan Injil. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita harus bersedia bekerja keras untuk Tuhan. Hari-hari ini setan bekerja lembur, overtime. Nah, saya mau beritahukan, gereja pun, anak-anak Tuhan, saudara dan saya semua beritahukan, kita harus bekerja keras. Kita merebut jiwa-jiwa yang terhilang saat ini. Saudaraku, Tuhan senang, Tuhan bahagia ketika ciptaannya, ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Dan yang ketiga, dari firman Tuhan hari ini, saya mengambil kesimpulan yang ketiga, bahwa kita harus berani hidup beriman. Ya, apa Pak Pendeta? Kita harus berani hidup beriman. Saudaraku, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi saya melihat orang-orang yang beriman, Tuhan selalu menolong di dalam segala hal. Saudaraku, mari berani untuk menjadi saksi Tuhan. Kita berani hidup di dalam iman. Nah, ketika kita berjalan ya bersama Tuhan dengan iman, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang keempat, yang kita harus lakukan yaitu kita harus yakin segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari Tuhan. Karena jika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudaraku, saya mau beritahukan, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang jelek kepada kita umat Tuhan. Abraham di masa tuanya, dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Kenapa? Hidupnya melakukan firman Allah. Makanya dia sebut Bapa segala orang beriman. Jadi saudara dan saya, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan akhirnya saya mau menyampaikan, mari kita hidup di dalam Tuhan dan terus melangkah di dalam kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mencari orang Kristen yang militan, yang seperti yang saya katakan tadi. Tuhan mencari orang Kristen yang pemberani. Saudaraku, orang-orang Palestina merekrut pemuda-pemuda yang masih belia. Ya, untuk apa? Untuk berperang. Saudaraku, saya mau beritahukan, hei anak-anak muda yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mencari anak-anak muda untuk melayani Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak mencari orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, lalu sudah mulai sakit-sakitan kemudian Tuhan saya mau melayani Tuhan. Enggak, Tuhan biasanya memakai orang-orang mulai dari mudanya, ya. Mulai dari muda, Tuhan mencari pemuda yang siap untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mau ketika saudara direkrut untuk menjadi pemberita Injil, doa saya, saudara menjadi orang Kristen yang pemberani. Ingat, ketika saudara berani, Tuhan akan berdiri menjadi pembela di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, siapa yang merasa terberkati oleh firman pada pagi hari ini? Lambaikan tanganmu saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan ini Tuhan Yesus memberkati supaya semuanya berguna untuk kerajaan-Mu ya Bapak. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapak yang ada di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan biar ya Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita semua giat dalam pekerjaan Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan buat kita semua yang ada di tempat ini. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rata-ratanya bergelombang, timbul ratanya yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rata-ratanya bergelombang, timbul ratanya yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah bagi Dia segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh ada ya Bapak di akhir ibadah ini ya Bapak. Terima kasih buat perkenanan-Mu ya Bapak. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Siap menerima berkat-Mu Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah.